Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia adalah salah satu dari 6 negara di dunia yang termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang atau The Coral Triangle. Coral Triangle adalah kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia yang menjadi lumbung perikanan global sekaligus habitat bagi sejumlah komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, udang, kerapu, kakap, dan rumput laut. Sebagai negara kepulauan, hampir 60% penduduk Indonesia hidup di daerah pesisir dan pedesaan. Sejumlah besar di antaranya menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petambak. Selain menjadi sumber pangan domestik, sumber daya perikanan yang melimpah ini juga membantu memenuhi hampir 10% kebutuhan seafood dunia. Bertambahnya populasi manusia berakibat meningkatnya kebutuhan pangan, sementara sumber ikan terbatas. Di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan dan tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan dengan menggunakan sianida atau bahan peledak. Ada pula praktik perikanan yang tidak selektif, yaitu ketika spesies-spesies non-target atau spesies yang dilindungi ikut tertangkap atau lebih dikenal dengan istilah bycatch. Seiring dengan peningkatan jumlah armada longline dan pukat, jumlah bycatch pun terus meningkat, sehingga semakin mendorong terjadinya overfishing. Overfishing telah terjadi di wilayah-wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia, menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011. Sebanyak 72,24% sumber daya ikan di 11 WPP berstatus overfishing dan fully exploited. Hanya 27,56% saja yang masih bisa dimanfaatkan. Praktik-praktik tersebut telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang drastis di laut Indonesia dan dunia, seperti diprediksi oleh pakar ekologi kelautan Boris Worm. Biaya aktivitas penangkapan pun meningkat karena kapal harus berlayar lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan ikan. Untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya di laut tanpa menurunkan hasil produksi ikan, dikembangkanlah praktik budidaya. Namun, praktik budidaya pun tidak lepas dari masalah. Konversi lahan dan limbah dari budidaya mengakibatkan turunnya kualitas habitat. Praktik budidaya yang tidak baik menyebabkan komoditas rawan terkena penyakit dan mencemari lingkungan sekitarnya. Penggunaan ikan laut sebagai bibit dan bahan pakan pun menambah tekanan terhadap sumber daya laut yang kembali mengarah pada overfishing. Apa solusinya? WWF Indonesia membentuk Seafood Savers untuk mendukung perbaikan perikanan Indonesia menjadi perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Seafood Savers adalah kerjasama bisnis to bisnis untuk memperbaiki aktivitas perikanan berdasarkan prinsip dan kriteria sertifikasi MSC dan ASC. MSC dan ASC adalah Seafood Eco-Label yang diinisiasi WWF bersama industri seafood global untuk mewujudkan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berbeda dengan Seafood Eco-Label lainnya, MSC dan ASC mempunyai keunggulan. Pertama, ASC dan MSC adalah market-based certification yang didorongkan oleh buyer seafood ternama di dunia. Keunggulan yang kedua adalah penilaian MSC dan ASC memiliki tingkat objektivitas yang tinggi karena dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan proses produksi maupun penyusunan standar perikanan yang dinilai. Prinsip dan kriteria MSC dan ASC yang disusun secara ilmiah menetapkan standar praktik perikanan yang ideal dari aspek produksi, sosial, dan lingkungan. Kondisi perikanan Indonesia saat ini belum memenuhi sebagian besar prinsip dan kriteria MSC dan ASC. Seafood Savers dibentuk sebagai mekanisme penjembatan untuk mendapatkan kedua sertifikasi tersebut. Seafood Savers memfasilitasi pelaksanaan program perbaikan perikanan tangkap atau FIP dan program perbaikan perikanan budidaya atau AIP. Keduanya adalah kegiatan perbaikan yang dilalui sebuah unit perikanan guna memenuhi standar dan kriteria MSC atau ASC. Selama menjalani proses FIP atau AIP, perusahaan anggota Seafood Savers memperoleh pendampingan teknis dari tim perikanan WWF Indonesia. Didukung dengan keahlian teknis, jaringan dalam negeri dengan pemerintah, lembaga penelitian, dan sesama NGO serta jaringan luar negeri dengan WWF Global Network dan perusahaan buyer,
WWF memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk mendampingi perusahaan melaksanakan perbaikan perikanan sesuai target yang ditetapkan. Seafood Savers pun bertujuan memberikan pengakuan terhadap perikanan-perikanan yang terlibat dalam FIP dan AIP meski belum memperoleh sertifikat MSC atau ASC. Maka, sebagai anggota Seafood Savers, perusahaan berhak mempublikasikan keterlibatannya dalam Seafood Savers. Perusahaan berhak menggunakan logo Seafood Savers dalam materi publikasi maupun aset perusahaan yang bersifat off-product. Nama perusahaan pun akan dicantumkan dalam berbagai media publikasi WWF Indonesia dan Seafood Savers dengan jangkauan nasional dan internasional. Selain produsen perikanan, keanggotaan Seafood Savers juga terbuka bagi perusahaan retail yang menjual produk seafood seperti supermarket, restoran, jasa catering, hotel, dan sebagainya. Perusahaan retail dapat melakukan kampanye produk seafood yang bertanggung jawab dengan dukungan penuh dari Seafood Savers dan WWF Indonesia. Maka perusahaan anggota Seafood Savers memperoleh sejumlah keuntungan. Mendapat pengakuan publik atas proses FIP dan AIP yang dilakukan. Memperoleh pendampingan teknis dari WWF selama menjalankan FIP dan AIP. Meningkatkan daya saing produk di pasar seafood domestik maupun internasional karena mampu menghasilkan produk seafood yang bertanggung jawab. Bersama anggota Seafood Savers lainnya dapat meningkatkan posisi tawar terhadap pembuat kebijakan. Dan menjadi trendsetter dengan mengedukasi konsumen mengenai produk seafood yang bertanggung jawab. Dengan menjadi bagian dari Seafood Savers, perusahaan tidak hanya menjamin kelangsungan bisnisnya di masa depan, namun juga kelestarian sumber daya laut untuk kebutuhan generasi yang akan datang.